Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal bagaimana caranya nih ya, kalau misalnya teman-teman punya printer, terus udah gitu teman-teman mau cetak undangan, ya undangan custom, artinya teman-teman desain sendiri, ya desain sendiri desainnya, terus udah gitu teman-teman cetak pakai kertas BC atau brief card. Ya, kenapa hasil cetaknya ini kelihatannya agak redup? Jadi warnanya tuh nggak glossy, nggak mengkilap, ya. Nah, jadi eh, buat teman-teman yang nyetak undangan sendiri pakai printer inkjet, ya meskipun teman-teman udah setting nih warnanya misalnya pakai CMYK atau misalnya yang sesuai dengan format di printer yaitu pakai CMYK, karena biasanya kalau kita setting di RGB atau di red, green, blue itu tampilan di monitor bagus, tapi pada saat dicetak itu warnanya nggak sesuai. Jadi biasanya kita setting di CMYK, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black sesuai dengan kondisi dari si printernya. Tapi meskipun kita sudah setting, tetap aja warnanya tuh nggak akan kontras, alias warnanya tuh cenderung gelap atau redup, ya. Nah, jadi begini, kertas undangan atau yang biasa dipakai itu kertas BC atau brief card, ya. Itu kertasnya tuh jenisnya teksturnya itu hampir sama dengan kertas HVS. Jadi dia tuh tintanya menyerap masuk ke dalam kertas sehingga hasil cetaknya warnanya tidak menjadi glossy alias doff dan juga dia agak sedikit redup. Jadi kelihatannya kurang nggak terlalu menarik ya. Jadi nggak mengkilap. Nah selain itu juga kalau misalnya teman-teman mau coba, mungkin ada yang saranin itu teman-teman pakai coba kertas buffalo. Ya, kertas buffalo yang teksturnya lebih halus, dia agak sedikit lebih licin, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Nanti teman-teman coba bisa bandingin pakai dua media kertas yang berbeda, coba dites kira-kira lebih cocok yang mana. Nah, terus kenapa sih hasil cetak warnanya itu nggak bisa terang atau nggak bisa kontras ya? Faktor lain yaitu seperti satu, jenis kertas, dan juga tinta yang digunakan. Karena kertas BC atau brief card itu dia sifatnya seperti kertas biasa atau HVS, jadi menyerap tinta, yaitu hasilnya kelihatannya akan menjadi redup ya. Kecuali teman-teman pakai printernya printer laser ya. Oh ya, ini sebelum lupa, kita ini lagi bicara soal printer inkjet atau ink tank ya. Jadi kita pakai printer yang menggunakan tinta cair. Nah, kalau teman-teman punya printer laser, ya printer laser, itu teman-teman bisa pakai kertas yang namanya kertas art paper. Nah, kertas art paper itu dia kualitasnya lebih glossy, lebih mengkilat, dan dia licin. Nah, cuma kalau misalnya pakai printer laser itu karena sistemnya pakai pemanas, itu dia bisa nempel di kertasnya. Jadi hasil cetaknya pun juga bagus. Oke, nah terus kenapa blanko? Kalau misalnya teman-teman lihat di luaran itu banyak yang jual kertas blanko undangan, ya itu hasil cetakannya bagus. Padahal menggunakan kertas brief card atau kertas BC juga. Yaitu karena berbeda, karena kertas blanko undangan yang dijual di online atau di toko-toko undangan itu dicetak pakai mesin offset. Ya, jadi beda mesin dan peruntukannya dan juga tinta yang digunakan itu berbeda dengan apa yang digunakan pada printer inkjet, ya. Karena itu menggunakan mesin digital printing atau mesin offset. Nah, terus apakah punya alternatif lain jika kita tetap ingin pakai printernya inkjet nih? Kita nggak punya printer laser, ya, tapi kita hanya punya printer inkjet atau printer ink tank, tapi tetap mau cetak sendiri, custom design. Karena kalau kita custom design sendiri itu keunggulannya adalah kita bisa desain sesuai dari permintaan dari customer dan juga kita bisa cetak jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Jadi misalnya cuma 100 atau 200 lembar itu kita bisa lakukan sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman tetap mau pakai printer inkjet ya, teman-teman bisa pakai kertas paper atau kertas yang tampilannya glossy, yaitu kertas art paper. Kertas art paper ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan gramasi atau ketebalannya. Biasanya sih kalau misalnya yang dipakai buat undangan itu kira-kira 160 sampai 180 gram ya. Jadi teman-teman nanti bisa sesuaikan gramasi atau ketebalannya. Dan tentunya kalau misalnya pakai printer inkjet atau ink tank, itu teman-teman harus ganti tinta art paper.
Nah, tinta art paper ini hanya bisa dilakukan pada printer Epson, ya. Untuk printer HP, Canon, dan juga Brother itu belum bisa pakai tinta art paper karena jenis printheadnya itu yang berbeda, apalagi yang si HP dan Canon mereka tidak cocok dengan tinta art paper yang berbasis dasar minyak, ya. Karena tinta art paper itu ada lapisan campuran minyaknya, sehingga dia bisa menempel di kertas art paper. Karena kita tahu kertas art paper itu tidak punya pori-pori, dia tidak bertekstur, tidak berpori, sehingga kalau dicetak dengan tinta biasa, tinta dye atau tinta pigmen, tintanya itu dia tidak bisa nempel atau tidak bisa menyerap di kertas tersebut. Jadi kalau kita cetak pakai tinta biasa menggunakan kertas art paper, itu hasil cetaknya pasti blobor atau luntur. Oleh karena itu kita harus ganti, ya, printernya harus diganti tintanya dengan tinta art paper. Ya, tinta art paper ini perlu diingat karena dia bukan tinta original. Jadi yang namanya kita ganti tinta yang bukan original itu otomatis akan menggugurkan garansi atau garansinya void, batal, ya. Jadi teman-teman juga harus tahu nih, kalau kita ganti tinta itu resikonya juga ada, yaitu printernya sudah tidak bergaransi lagi karena si pabrikan atau service center itu tidak mau menggaransi apabila terjadi kerusakan yang disebabkan karena penggunaan tinta non-original. Oke? Nah, solusinya bagaimana caranya supaya kalau kita tetap bisa pakai tinta original, mau cetak undangan dengan hasil yang bagus? Ya, kita bisa beli nih alternatif, ya. Teman-teman beli aja belangko percetakan. Ya, banyak yang jual belangko-belangko undangan, ya, di online atau di offline, itu desainnya juga banyak banget, harga juga lebih murah, ya, dan juga lebih gampang buat kita hanya pakai printer biasa dengan tinta original, kita tinggal cetak nama, alamat, dan juga denanya, ya. Jadi kita nggak perlu lagi desain, kita nggak perlu lagi cetak full color, dan kita juga nggak perlu lagi buang-buang waktu, buang-buang tinta, boros, hanya untuk kita setting custom. Oke? Nah, dan juga yang pasti, kalau misalnya kita pakai belangko undangan, itu kita lebih hemat tinta dan juga lebih murah, karena kita tidak perlu boros buang tinta untuk cetak gambar-gambar undangan atau desain yang, apalagi yang desain undangannya itu yang ngeblok warnanya, ya. Dan juga kita printer kita juga aman karena kita nggak perlu ganti tinta lain, kita cukup pakai tinta yang original. Jadi printernya juga aman, bisa dipakai tanpa kita khawatir kita kehilangan masa garansi dari si printer tersebut. Oke. Nah, sekarang juga teman-teman bisa lihat, ya. Jadi yang di sini saya kasih lihat juga, banyak sih di toko online yang jual belangko undangan seperti ini, ya. Macam-macam sekali. Di sini teman-teman bisa cek sendiri, bisa lihat sendiri. Ada yang jualnya per 100, ada yang mungkin per 50. Teman-teman bisa cek sendiri daripada si penjualnya, ya, karena belangko undangan ini banyak sekali jenisnya, banyak sekali motif dan desainnya. Teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhannya. Dan juga mereka ini menggunakan kertas briefcard BC 160 gram. Jadi cocok dan bisa dicetak menggunakan printer biasa. Teman-teman mau pakai printer HP, Canon, Epson, dan Brother itu bisa. Karena bisa dicetak menggunakan tinta biasa. Ya, kalau ditanya apakah tinta biasa dicetak itu akan luntur, jawabannya tetap akan luntur. Karena tintanya tipe dye itu kalau kena air akan luntur. Tapi menurut pengamatan saya, kalau kita cetak undangan itu biasanya hasil cetaknya itu atau undangannya pasti dilapisin sama plastik. Dan juga undangan ini tidak dipakai untuk jangka lama, ya. Jadi kita biasanya kita cetak, kita bagi-bagi ke orang-orang yang mau diundang, mereka biasanya akan lihat kapan acaranya, dan juga jarang sekali yang istilahnya sampai mau kena disiram air atau mungkin kena basah, itu jarang-jarang sekali terjadi. Karena biasanya mereka cuma lihat sekilas, ya, lokasi, alamat, dan tanggal acaranya. Setelah itu, undangan itu juga mungkin nggak semua orang simpen, ada yang langsung dibuang, atau mungkin setelah acara dibuang. Jadi, undangan ini sifatnya tidak dipakai untuk jangka panjang, ya. Jadi, teman-teman bisa juga menawarkan ke klien atau customer kalian, kalau mau cetak dengan yang seperti biasa atau standar, ya ada konsekuensinya, tintanya bisa luntur, ya harganya sekian. Tapi kalau dia mau yang nggak luntur, ya teman-teman mungkin bisa lempar ke offset atau lempar ke digital printing atau ke orang-orang yang punya printer yang pakai tinta art paper atau pakai printer laser. Jadi nanti mereka nyetak dan kualitas cetaknya itu nggak akan luntur. Ya, jadi harganya pun juga akan berbeda. Jadi tergantung daripada kebutuhan dari customer masing-masing.
Oke, itu aja yang saya mau sharing. Jadi kalau misalnya mau cetak-cetak undangan atau macam-macam itu, sekarang kita udah bisa ya. Jadi tanpa perlu kita harus ngedesain sendiri atau misalnya kita harus apa namanya tuh eh, cetak sendiri custom ya, kita bisa lakukan dengan beli blanko atau kalau memang tetap mau ya kita harus ganti tintanya dengan tinta art paper. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau di komen silakan supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Dan juga untuk mendukung channel ini tetap berjalan, jika ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di skip, biarin aja berjalan sampai dengan selesai. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.